Jangan sampai teman-teman, jika ada customer nasabah kita sudah membeli produk kita, sudah kita bujuk dan akhirnya dia menjadi pembeli yang loyal, terus tiba-tiba saat ada customer yang komplain, teman-teman pergi begitu saja, misalkan merasa yang ini sudah selesai tugas saya sebagai pelayan, ya sudah, akhirnya teman-teman saat ada komplain tidak, responsibility tidak ada, itu tidak diperkenankan gitu ya. Nah, berkaitan lagi dengan petugas yang melayani serta fasilitas, ini dimensi seperti ini ya. Jadi berhubungan dengan petugas serta fasilitas. Fasilitas penting karena kenapa? Apalagi di era yang serba teknologi, di era milenial ini, semua orang pasti lebih cenderung memperhatikan yang namanya fasilitas gitu ya. Kalau fasilitasnya lengkap, customer pasti senang, dia akan menjadi word of mouth, dia akan cerita ke teman-temannya. Jadi promosi yang terselubung secara langsung, promosi yang gratisan, kita tidak harus membuat spanduk, tetapi word of mouth itu udah lumayan menjanjikan gitu ya. Nah, berikutnya lagi berhubungan dengan, ya ini masih ke sarana prasarana ya. Di sini ada tempat parkir, ketersediaan informasi. Nah, harus jelas. Kalau teman-teman membuka sebuah usaha atau misalkan bekerja saat ini, harus ada ketersediaan informasi. Misal begini, jika ada customer mau komplain, itu kemana? Itu jelas di situ, teman-teman upayakan ada informasi yang tertulis, jika ada komplain ke sini loh gitu. Jadi sehingga tidak ambigu, nanti customer bingung saat sampai ke rumahnya masing-masing, dia merasa yang saya tidak puas, ternyata ya ada yang ingin saya sampaikan, saya komplain kemana. Nah, upayakan informasi pun harus tersedia di situ ya. Nah, berikutnya adalah dimensi berikutnya adalah berhubungan dengan kondisi. Nah, kebersihan ini masih sama ke sarpras intinya ya. Kondisi lingkungan, kebersihan ruang tunggu, AC, alat komunikasi dan lain-lain. Jadi intinya di dimensi ini, dimensi pelayan prima ini, konsistensi waktu, sarana prasarana diperhatikan, petugasnya pun secara attitude, etikanya diperhatikan, itu masuk ke pelayanan dimensi pelayanan prima gitu ya. Dan juga yang paling pentingnya selain yang dibilang barusan itu adalah ya responsibility, bagaimana orang itu tanggung jawabnya setelah proses selesai, tanggung jawabnya yang harus diperhatikan, seperti itu ya teman-teman. Baik teman-teman, kita lanjutkan kembali. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses dan tahapan pelayanan prima. Nah, untuk proses atau dalam tahapan sebuah pelayanan prima, yang pertama sekali yang harus teman-teman lakukan adalah, nah di sini pancarkan segenap sikap positif kepada orang lain. Jadi di positif tinggi itu penting dalam hal pelayanan prima, sehingga kita sehingga menimbulkan nanti aura kita tuh terlihat gitu. Oh ya, kita karena kita sudah di positif ini kepada customer kita ini, bahwasanya dia akan menjadi customer yang loyal misalkan. Jadi ingat, sikap positif itu kan akan rekam gitu. Oh ya, saya kayaknya yakin deh kalau customer ini akan menjadi customer yang loyal terhadap perusahaan saya atau terhadap perusahaan saya gitu ya. Jadi yang paling pertama dipahami dulu nih sikap positif kepada pelanggan. Kemudian identifikasi kebutuhan pelanggan. Teman-teman yang seperti tadi dibilang di awal, upayakan teman-teman harus dapat mengidentifikasi kebutuhan dari pelanggan kita. Kira-kira pelanggan ini sedang butuh apa, sesuai tidak dengan yang ada di perusahaan kita nih, spesifikasinya ada tidak, lengkap tidak gitu ya. Kemudian setelah kita mengetahui mengidentifikasi kebutuhan pelanggan, berikutnya adalah kita bisa aplikasi diri mengidentifikasi kebutuhan pelanggan gitu ya. Nah, berikutnya ada pengakuan kepuasan dari pelanggan yang Anda layani. Karena kembali lagi dari awal, yang namanya pelayanan prima itu kan endingnya adalah bagaimana customer satisfaction-nya terpenuhi. Nah, sekarang supaya customer satisfaction ini terpenuhi, makanya tahapan-tahapan inilah yang harus teman-teman
harus teman-teman lakukan, mulai dari di positive thinking terhadap pelanggan, kita bisa mengidentifikasi sampai akhirnya ada pengakuan feedback. Terdapat feedback dari pelanggan bahwasanya pelayanan kita sudah memuaskan sesuai dengan ekspektasinya si pelanggan tadi. Seperti itu ya untuk proses tahapan pelayanan prima. Nah berikutnya, kenapa sih pelayanan prima itu dikatakan penting? Ada yang tahu? Nah yang pertama sudah pasti memiliki makna ekonomi. Karena kenapa? Jika customer merasa satisfaction-nya terpenuhi, otomatis dia akan menjadi pembeli yang loyal, langganan, dan efeknya adalah berpengaruh kepada baik omset si perusahaan masing-masing gitu ya. Berikutnya, pelayanan adalah tempat berkumpulnya uang dan pekerjaan. Otomatis kalau customernya semakin banyak yang datang membeli produk kita, uang akan berkumpul gitu ya, dan pekerjaan buat si customernya pun masih ada. Tapi kalau kebalikan, misalkan customernya tidak puas, bisa tidak menutup kemungkinan akhirnya perusahaannya dilikuidasi, gulung tikar, tutup, misalkan seperti itu ya. Nah ini pentingnya pelayanan prima karena endingnya adalah buat perusahaan dan buat si customernya sendiri begitu ya. Nah berikutnya pentingnya lainnya adalah kenapa? Karena persaingan semakin maju. Di era digitalisasi ini teman-teman harus paham bahwasanya kompetitor kita di luar sana itu lebih canggih. Dia mungkin dalam hal pelayanan jor-joran berani mempertaruhkan nyawa jika perlu, mungkin ya istilah bercandanya ya. Apapun akan dilakukan asal customer itu membeli produknya kita. Boleh saja melakukan itu, tetapi kita tetap harus mengikuti rule-nya, harus tetap mengikuti aturan, norma-norma yang berlaku. Misalkan tidak menghalalkan segala cara. Jangan sampai, Miss, yang penting si customer membeli produk saya deh. Dengan cara apapun akan saya lakukan, berbohong, tidak konsisten, tidak ada responsibility-nya, itu juga tidak diperkenankan tentunya ya. Jadi persaingan pun tetap harus persaingan yang sehat dan logis tentunya ya. Nah, terakhir pemahaman yang semakin baik terhadap pelanggan. Kita harus mengenal nih yang namanya karakteristik pelanggan seperti apa. Ada tipe pelanggan saat membeli dia senang didengarkan. Jadi dia senang cerita gitu. Ada juga yang tipe pelanggan yang sombong, yang dia tidak mau dibantah. Misalkan ada yang tipikal pemarah, ada yang tipikalnya ramah. Ya itu kembali teman-teman harus paham nih karakter si pelanggan seperti apa, sehingga jika kita sudah memahami yang namanya si karakteristik pelanggan, kita bisa masuk ke kita bisa mengetahui nih, oh iya pelanggan ini seperti ini nih tipenya, sehingga kita bisa memperlakukan seperti yang mereka si pelanggan ini harapkan, seperti itu yang harus teman-teman pahami bahwasanya pelayanan prima sangat penting karena berhubungan dengan kehidupan orang banyak, khususnya dalam hal ekonomi, kelangsungan kehidupan ekonomi kita ya, untuk memenuhi kebutuhan masing-masing dalam hal ekonominya tadi ya. Oke, baik, kita kembali lagi teman-teman. Nah di sini ada beberapa alasan yang spesifik dari Majid ini, bahwasanya alasan kenapa sih kita begitu penting service excellence kepada pelanggan. Nah di sini sama beliau sudah dijelaskan bahwasanya yang pertama adalah alasan service excellence ini penting ya, positive first impression yang seperti dibahas di awal. First impression is important things gitu, ini sangat penting gitu ya. Kesan pertama itu akan mendoktrin seseorang untuk menjadi penjual atau hanya sekedar bertanya dan berlalu pergi, seperti itu ya. Jadi positive first impression itu tentunya. Nah karena yang berikutnya adalah di sini ada beberapa lagi. Salah satu bentuk promosi yang paling efektif dari pengiklangan adalah word of mouth promosi. Ini juga sudah dijelaskan tadi ya tentang word of mouth. Itu promosi dari mulut ke mulut itu cenderung lebih mahal dibanding teman-teman
membuka iklan di membuat spanduk atau reklame misalkan seperti itu, yang di word of mouth itu begitu penting. Oke, selain itu, kenapa sih alasannya begitu penting gitu ya? Kita jika pelanggan senang, endingnya adalah yaitu dia akan kembali mempromosikan produk kita kepada orang lain, masih lari ke word of mouth ya. Terus kita merasa senang dan bangga akan diri kita sendiri jika memberikan pelayanan yang terbaik bagi pelanggan. Jadi tidak ada beban moral intinya teman-teman. Kalau sudah memberikan pelayanan yang terbaik, kita juga merasa biasa kayak plong gitu, oh ya enak ya gitu. Saya sudah membuat customer itu merasa satisfaction customer sudah dapat tuh gitu, sehingga kita merasa tidak ada beban moral dalam hal ini, karena kita juga merasa kita ikut bangga gitu ya. Berikutnya adalah pelanggan mempercayakan kita sebagai sumber informasi dan bantuan utama. Nah, sehingga itu lari kepada yang tadi, lari ke konsep pelayanan prima tadi, yang 6A tadi. Di sini ada responsibility, bagaimana kita bertanggung jawab jika ada hal-hal yang ingin si customer pertanyakan suatu hari nanti, bisa apakah itu komplain atau bahkan misalkan akan menjadi pelanggan yang bersifatnya terus menerus, yang loyal dan seterusnya. Jadi ini ya, jadi ini teman-teman, pentingnya customer service excellence kepada pelanggan karena beberapa alasan ini.